warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat, Hura, Hura. Edisi siaran langsung bertempat di Medan, Kota Horas. Judul yang kita angkat kali ini adalah rasa atau apa yang kau rasakan setelah kau melewati baiat masuk tarekat arwah. Nah, banyak orang penasaran tentang baiat ini. Kenapa baru Mr. TM yang menyampaikan bahwa baiat itu adalah wajib dan itu adalah syarat rukun agar kau bisa ketemu dengan metodologi agama, agar kau bisa mi'raj, agar kau menjadi orang beriman, yaitu ditanamkan nur iman dan nur kitab, agar kau bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala lewat wahyu dan sebagainya. Artinya apa? Baiat yang dibahas Mr. TM itu beda dengan baiat yang dibahas orang lain. Kalau orang lain membahas baiat, ada yang disinonimkan dengan janji, dengan keterikatan, dengan ya semacam itulah. Itu baiat yang masih di ranah horizontal, akal via akal, thinking via thinking. Kali ini enggak. Baiat itu adalah kau di-upgrade gelombangmu dari dimensi akal masuk ke dimensi ruhmu. Karena sering kami sampaikan ya, yang bisa berhubungan dengan Allah itu adalah ruhmu, bukan akalmu. Akalmu sepintas lalu, akalmu baru, akalmu terbatas. Akal bisa lumpuh saat kau capek, akalmu bisa lumpuh. Tidur pun demikian, hilang akalmu, hilang pula seluruh kesadaranmu. Apalagi kau mau menuju akhirat yang mesti lewat kematian, nah, apalagi mati, tidur saja sudah nggak laku ilmumu dan kesadaranmu sudah lumpuh. Nah, makanya akal itu sangat terbatas. Manusia semuanya pasti akan pikun, tua, capek, dan dead atau mati. Artinya apa? Jika kaunya sendiri yang gelombang kesadarannya ada mengalami kematian, berarti sudah nggak mungkin sampai pada Allah Ta'ala. Karena apa? Dia Maha Qadim. Maka mesti memakai roh yang membawa sifat Qadim. Akal sudah nggak mungkin. Nggak mungkin ilmu akal, entah di orang keramat kayak pinter kayak atau kaya kayak, tetap nggak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Sementara perjalanan menuju Allah itu mesti kau bisa pulang ruhmu. Nggak hanya sekedar kau beribadah tapi nggak jelas nyampe dan tidaknya, nggak jelas arahnya, nggak jelas gurunya, nggak jelas jalannya, asal-asalan keyakinan, asal-asalan kepercayaan. Nggak begitu agama itu. Maka logika, jika Allah ada di langit akhir tertinggi, ya ini langit akhir tertinggi ya, jalan menuju Allah mesti lewat akhirat. Sementara kemampuan manual manusia nggak bisa melewati batas dunia. Loh, ini kan batas dunia. Nggak ada satupun manusia ya yang bisa melewati batas dunianya, batas kematiannya dengan kemampuannya sendiri. Orang kaya pasti mati, orang keramat pasti mati, orang pintar mati juga loh. Perjalanan masih ke sini loh. Mana bisa kau yang masih terbatas dengan akalmu menuju Allah yang maha tak terbatas di Malik Yaumiddin? Enggak mungkin. Maka ibarat kau bebek lucu dari dimensi dunia, kau dibayar terupgrade lah gelombang ke sini. Nah, ke alam di atasnya akal, maka masih lewat kematian. Itu kan kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Itu bukan cerita omong kosong. Mutu qabla anta mutu pun bukan berarti olah semedimu, meditasimu asal hening gini. Bukan. Kelirunya apa? Kau kosong tapi ada gelombang mutlaknya. Kalau kau meditasi, kau semedi, kau hening, tapi nggak ketemu gelombang mutlak, ibarat rumahmu
kau tinggalkanlah rumahmu itu. Maka yang masuk siapa? Ular, biawak, jin pun masuk, rampok pun masuk, betul ya? Ibarat rumah-rumah malah kau kosongin, itu keliru. Sama-sama mengosongkan tapi ada syaratnya, yaitu ketika kau telah ketemu wasilah, maka barulah ketemu kau akan mutlakkan yang maha mutlak, tapi kau masih nol. La ilaha baru ada illallah. Nah begitu kau la ilaha tapi nggak pernah ketemu gelombang mutlak, nggak ada illallahnya. La ilaha, tidak ada Tuhan dan tidak ada sembahan, habislah kau, kafir pun kau. Begitu ya. Jadi la ilaha akan ada illallah ketika kau telah ketemu wasilah atau gelombang mutlak. Karena apa? Ujungnya gelombang mutlak adalah maha mutlak, yaitu Allah sendiri. Guys, bagaimana ya? Itulah Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Teori-teorinya Mr. Tem, alamak, cakap kali, betul ya? Nah, itulah cantik kali kalau ngomongnya. Nah, sekali lagi ya, praktek meditasimu, olah heningmu, semedimu, kalau tidak ketemu ini, ibarat rumahmu kosong akan dimasuki pencuri itu. Jin pun masuk, semuanya masuk. Kenapa? Dirimu telah kosong, kau kosong tapi olah akalmu. Kau nggak pindah gelombang, kau tidak pernah ketemu mutu kebelantamu tuh. Mana pernah ada orang yang bernyawa, berakal kemudian mati, mentok dia mati tapi nggak bisa lewat. Ya, ujungnya manusia ketemu ini saja, mentok mati. Apa bisa melewati kematian? No, no way. Hanya orang-orang mendapatkan syafaat itu yang kata Nabi, mengalami kematian tidak ubahnya rasa seperti bangun dari tidur. Itulah yang rasa dialami saat kau melewati proses baiat. Rasanya seperti bangun dari tidur. Kenapa? Dibangunkan masuk ke alam kenyataan, tapi gelombangnya lebih tinggi, nggak seperti dunia yang lalu. Nah, baru setelah kau dari dunia pindah ke akhirat, ya, pindah ke gelombang rohmu, dan rohmu ini terkapsul beserta dengan nur yang ditanamkan, yaitu al-buraq. Semua yang turun dari sisi Allah Ta'ala, entah itu petunjuk, entah itu Rasulullah, entah itu nur, entah itu Furqan, entah itu kitab, entah itu al-buraq, hanya berupa gelombang nur. Kenapa? Yang dari Tuhan pasti unlimited, undefinisi, dan undescription. Tidak mungkin terbatas, tidak mungkin terukur, jika tidak mungkin terdefinisi. Maka logisnya adalah berupa gelombang. Itu saja dulu. Nah, dari akal pindah ke roh, ya. Ini kan alam sudah beda. Nah, sudah bebek lucu sudah di atasnya kematian, ya. Lihat ini. Cuman, nah, ya ini gini ya. Bebek lucu ini telah di atasnya kematian. Dan bebek lucu ini telah ditanamkan alat bantu, yaitu nur. Tanpa itu nggak bisa membaca gelombang Allah. Dia maha mutlak. Tanpa ada unsur Allahnya, nggak mungkin bisa membaca. Kau terbakar kau. Ibarat HP. HP-mu resolusi 1000 megapiksel, ya. Kemudian dikirimlah materi, gambar atau apa, lagu atau apa. Misalkan tadi 1000 megapiksel kapasitasnya. Dikirimlah 2000 megapiksel. Bagaimana kalau HP-mu? Hang, error, betul ya? HP-mu error atau apa? Format datanya yang terkirim pecah-pecah. Ya enggak? Logis kayak ini. Karena di atas kemampuan batas ambang limitmu sendiri. Itu terbatas dari 1000 ke 2000. Apalagi ke 10.000. Itu pun ada angkanya. Nah, kalau kau yang terbatas, kemudian kau berharap berhampiran dengan yang maha tak terbatas, goblok. Alamak, kau pasti akan pecah dasmu, ya. Dasmu akan pecah. Gak mungkin bisa. Akalmu gak mungkin bisa menjangkau gelombang Allah yang maha mutlak. Kalau tanpa ada alat bantu ini tadi, nur tadi, gak ada hubungan kau dengan Allah Ta'ala. Lihat semuanya di dalam Quran. Sholatmu pun hanya dapat neraka wel. Ngajimu Quran hanya dapat neraka jahanam. Lihat ya kalimatnya dua-dua itu.
hanya lewat tazkiyatun nafs, yaitu rohmu mesti disucikan dahulu, dibersihkan dahulu. Roh pun gak sembarang roh. Roh yang mesti disucikan dahulu. Mesti lewat tazkiyatun nafs, pembersihan jiwamu. Yang kata Nabi, ada semuanya adalah obat pembersihnya, dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Tapi zikir yang gak sembarang zikir. Zikir yang menyertakan faktor Allah, metodologi yang turun dari Allah Ta'ala, dan gurunya mesti turun dari Allah Ta'ala sendiri. Itulah zikir yang dikerjakan dalam ilmu tarekat. Tapi tarekat yang waris, bukan tarekat yang pojok-pojok kampung itu pinggir-pinggir jalan, bukan itu. Tarekat yang asli, yang waris sanadnya. Nah, itu dua ya. Satu tadi ya, pindah gelombangmu dari akal ke roh. Dua, rohmu mesti berserta alat bantu yaitu nur. Tiga, kau akan diterangkan teknik, metodologi atau caranya atau teknologinya untuk menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan Allah lewat guru rohanimu. Itulah kaifiat. Nah, tadi di sini praktek ilmu kan praktek akal. Dengan akal adalah software pembaca gelombang internal. Kemudian hardware-nya adalah panca inderamu yang membaca virtual dimensi. Ya, akal adalah pembaca kesadaran, sedangkan panca indera adalah pembaca virtual sehingga mewujud ini apa? Terlihat, tercium, meraba, dengar dan merasakan. Nah, artinya apa? Untuk pindah ke dimensi rohani mesti ada adaptasinya dong. Dari sini pindah ke sini, pindah ke atasnya kematian, beda dong. Maka seluruh panca inderamu dimatikan. Matamu nggak dipakai, cocok manismu nggak dipakai, telingamu yang budak nggak dipakai, ya, hidungmu nggak dipakai, semua nggak dipakai. Dan kontrolnya akal yang awal di otak, jadi apa, badan kasarnya akal itu bentuknya adalah, zahirnya adalah otak. Nah, untuk pindah ke dimensi rohani, badan kasarnya rohani adalah qalbu. Di mana itu? Oh, rahasia dong. Di mana qalbu itu? Oh, yang sudah dibayar yang tahu. Di titik, ya kan? Iya. Nah, tadi ya, sudah terupgrade gelombangnya ke dimensi roh, ditanamkan alat bantu, kemudian diajari tekniknya untuk menyamakan frekuensi dan gelombang, kemudian diajari metodologi teknisnya, kemudian kau pun telah ketemu gelombang wasilah. Karena hei orang goblok-goblok, hubunganmu yang jarak 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo nggak mungkin bisa kecuali lewat gelombang. Apa sama Tuhanmu? Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit dimensional yang berangka 50 juta kilometer pun ada ujungnya, kali 50 juta ada angkanya. Ini kata Nabi, saat Mi'raj menerangkan, di atas langit dunia masih ada 7 lapis langit, goblok Kalau kamu nggak belajar sama Mr. T, malah mak deritanya kau nggak bisa pulang, mulek, bulet, rawat, ya. Kau nggak ngerti ujung pangkalnya agama. Nah, kalau Mr. T menjelaskan kan ini ya, logis. Ayo bantahan kalau bisa. Itu ya, gelombangnya katalah ketemu. Maka ibarat kalau mau nyalakan kipas angin, ini misalkan kipas angin ya, apa yang kau lakukan? Kalau kau di sini, ya sama seperti Mr. CM ini, butuhmu di sini saat sekarang, apa yang lakukan? Colokanlah sama colokan yang ada listriknya, betul ya? Apakah perlu kau bawa itu kipas angin ke tempat pembangkit listrik yang jarak 100 kilo? Goblok. Kalau jarak 100 kilo sudah berapa jam ke sana? Sudah lewat momentumnya. Kalau kau butuhnya sekarang dan di sini, maka coloklah sama listrik. Kenapa itu? Ada gelombang listrik di situ. Blok. Paham gak kau? Kalau kau di dunia sekarang, apa kau lakukan supaya kau tersambung dengan Allah Ta'ala? Carilah gelombangnya. Goblok. Mana bisa keberuan dengan Allah tanpa ada gelombang itu? Karena hubungan dengan Allah gak mungkin dengan cara manual. Dia maha metafisika, kau fisika. Alam akal itu alam fisika, alam yang
terbaca, terinteraksi dengan 5 panca inderamu. Maka mustahil kau bisa berhubungan dengan Allah tanpa lewat wasilah. Cocok kali lah di Al-Maidah 35. Wabtaghu ilaihi wasilah. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Gimana ya? Ya kamu yang goblok kamu kok tolak. Ya. Lihat baik-baik ini wajahnya Ustaz M yang brilian, baik dan tidak sombong ya. Lagi-lagi, ya, lanjut lagi. Kau mesti ketemu kiblatmu, ordinat tujuanmu, kemana kau akan menuju. Nah orang kan semuanya pada tahu. Apa yang kau tuju Allah? Allah yang mana? Ayo, Allah yang mana? Allah yang mana? Kau sembah Allah, Allah yang mana? Allah yang berbentuk kipas angin kayak kucing kayak atau apa loh? Karena yang ada di dalam dunia pasti terinteraksi dengan panca indera. Apakah dia terlihat, tercium, raba dan terasakan. Sementara dia menerangkan wujud. Maka wujudnya apa? Terlihat. Maka Allah di dunia ini ada wujudnya blok-blok. Logis gak ini? Gak percaya? Kita terangkan lanjutannya. Kenapalah kau ditentukan, dipastikan di awal syahadatmu, yaitu rukun Islam pertama, kau mesti bersaksi akan Allah yang itu. Allah yang mana? Allah yang itu. Yang wujudnya manusia. Bodoh amat. Itu wujudnya saja, bukan dia Tuhan itu, bukan. Tapi Allah di balik yang manusia itu. Nah, manusia itu yang disebut di dalam Anas rajanya manusia. Lihat di mukadimah awal saat dalam kandungan. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti hubungan kita adalah kita disebut Allah sebagai roh awalnya. Dan dia tentunya maha roh. Dan roh bagian dari maha roh. Maka roh turun ke dunia menjadi manusia. Betul? Sedangkan maha roh di dunia sebagai apa? Maha manusia. Itulah rajanya manusia. Itu disekiaskan di dalam Anas. Gak percaya lagi, kita teruskan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru atau rajanya manusia. Itulah yang dicari seluruh manusia. Apalagi yang kau dustakan, blok. Masih bantah. Karena kau nggak ketemu orang itu, kamu nggak paham dengan ini, makanya kamu baulat ya. Pada gamblang ini, the man, man of the man, ya itulah. King of the man, malikin nas, sama. Itulah wujud yang, nah setelah kau lewat syahadat, lanjutannya apa syahadat? Sholat. Baru kau tahu, ini wajah tuh, wajhiyah, blok. Ini apa? Wajah gurumu, manusia. Kenapa nggak ada menerangkan wajahnya? Wajahnya wajah siapa? Wajah Allah wajah yang mana, blok? Manusia. Gurumu. Tapi gurunya Ustaz TM, bukan gurunya yang lain. Bukan guru Icikiwir, alamak itu. Kelas apa cucu meo. Ya, bukan itu Icikiwir, cap kampung apa itu? Kaleng-kaleng bukan itu. Karena apa? Gelombang nur itu atau wasilah oleh Allah turun ke dunia lewat gelombang, dan gelombangnya ada yang membawa, yaitu seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun. Apa itu artinya? Seorang utusan, bukan seekor, bukan sebuah. Berarti sampai kapanpun yang membawa nur Allah bukan monyet, bukan pula kursi, tapi man, the only one man. Hanya satu orang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di zamanmu masing-masing, di kaummu masing-masing. Jadi jangan kau kira kau bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad yang gak kenal sanad ilmunya. Kau hanya berandai-andai. Sallu ala Nabi. Kenal tak kamu? Kau gak kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak kenal dapuranu kayak ngono kuwi. Oh, manusia goblok. Diajari kok nggak paham-paham, ya. Yang menyambungkanmu adalah
ilmunya yang itu waris, disebut Nabi al-ulama waris, itu terwariskan estafetnya di tiap zaman itu. Ibarat air ditaruh gelas, wujudnya gelas, pindah mangkok jadi apa wujudnya? Ganti mangkok lah. Pindah kendi jadi kendi lah. Pindah cibuk jadi cibuk lah. Nah, macam orang Medan kita ya. Pindah kaleng jadi apa? Kaleng lah. Tapi prinsipnya isinya sama nggak? Sama. Kamu jangan kamu tuh. Bodoh kali dia ini. Betul nggak, men? Itulah mesti ada seorang manusia di zaman ini. Itu yang disebut Rasulullah, tapi bukan disebut lagi Nabi dan Rasul, bukan. Tapi al-ulama waris. Nah, warisnya apa sih, kenapa? Itulah briliannya Nabi Muhammad. Itu brilian Nabi Muhammad tuh sama dengan briliannya Mr. TM. Tapi Nabi Muhammad belum berizki menerangkan agama secara ilmiah, ilmu pasti. Kalau Mr. TM mau ilmiah, logis semua. Lihat ya, kalau saya punya tanah 1 hektar, tak kasihkan kepada siapa si fulan. Aku kasih kau tanah 1 hektar ini ya. Maka dia punya nggak tanah 1 hektar yang tadi aku miliki? Punya lah. Tadi air itu di dalam gelas dipindah ke mangkok. Maka mangkok itu punya nggak air yang tadi dimiliki segelas? Punya. Punya lah. Pindah ke botol. Punya nggak dia air tadi? Oh punya lah. Maka tetap ya. Laqad ja'akum rasulun. Jangan pura-pura bodoh. Ya, di situ ayatnya ada semua, dalilnya ada. Jangan pura-pura nggak tahu loh ya. Kamu baca Quran saja seperti keledai bawa kitab, dipanggulnya ke sana kemari macam onta. Tapi tak paham-paham pula lah dia baca Quran. Ini kita nggak? Macam mana lawak cakap ini ya? Malu kali lawak ini ya. Begitu ya. Nah, setelah tadi itu syarat rukunnya semua tadi, kemudian ada kiblat Allah yaitu lewat gurumu. Karena apa? Allah di baliknya nur, nur di baliknya orang yang membawa nur. Lagiannya, kalau kau mencari Allah, cari dulu siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah kau gak kenal, maka kau cari khalifahnya Rasulullah. Siapa itu? Mursyid. Kalau kau mau mencari mursyid atau gelombangnya Allah, kau cari siapa? Orangnya yang membawa nur tadi. Men. Ada zahirnya mursyid. Kalau kau belum ketemu zahirnya mursyid, carilah khalifahnya mursyid. Siapa itu? Mister T. Jangan bilang itu lah gak enak apa ini ya. Siapa? Mister T. Lagi. Mister. Yang keras dong. Mister TM. Gak enak nih jadinya. Gak enak nih. Bagaimana ini ya? Blok. Mr. Tem, ya, yang brilian bagian jan, tidak sombong. gak boleh sombong, ya. Kalau ngadepi orang-orang bodoh-bodoh kayak gitu, sikat saja. Biarpun jambulmu wanen tetap gak bisa ya. Ini ilmiah, kau bantah kalau bisa. Nah tadi ya, itu tadi baru metodologinya. Harus waris. Gak ketemu saluran waris, ujungnya pun bengkok. Kalau kau tekan nomor yang salah, ketika kau tekan istrimu, nomornya istrimu, salah angka 7 jadi 8. Kau pasti dilabrak orang. Kenapa? Nyasar ke istrinya orang kau. Betul nggak? Betul. Salah tekan 7, kau tekan nomor bagaimana ya? Salah orangnya. Betul ya? Betul. Medan. Elok kali lah cakap ya. Macam itu pasnya. Ya, itulah. Ini Medan men, ya. Bukan Madura ini. Jadi begitu ya. Itu metodologinya. Nah, apa yang kau alami setelah bayat? Lihat ya. Lihat logikanya. Kenapa Nabi menerangkan orang yang mati itu akan mengalami kenyataan yang lebih nyata, dan barulah kau sadari dunia yang selama ini kau anggap nyata adalah mimpi atau fata morgana. Lihat, ketika kau mimpi, di alam mimpi rasanya kenyataan. Kau dikejar anjing lari gak? Lari. Kau makan soto keenakan gak? Nah, enak semuanya sebagainya. Nah, kenyataan itu patokannya adalah akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Itulah kenyataan. Maka di alam manapun kenyataan, rasanya kau manusia.
Padahal itu tadi baru di alam bawah sadar. Tapi gelombang pakai gelombang bawah sadar, klop sinergi, maka kenyataan sinkron. Itu mimpi, saat mimpi nyata. Begitu kau bangun dari tidur, walah, cuma mimpi tuh tadi. Untung tadi mau dikejar babi. Untung itu. Maka tadi bersungguh-sungguh di dalam kenyataan, di dalam mimpi, dikejar babi, lari kan dia. Lari ya, keringatan, ketakutan. Baru dia yang tadi seumur-umur di dalam mimpi tadi, yang kenyataan di dalam mimpi tadi, hanya sepintas selalu menjadi satu. Itu toh. Alah, mimpi toh tadi. Pada di alam kenyataan di dalam mimpi tadi, durasinya panjang, betul? Iya. Serius minta ampun. Mati-matian kau. Tapi begitu kau sadar, cuman sekutip lah. Apa itu namanya kalau orang Medan itu? Securi lah. Baru kau sadar, cuman mimpi toh. Demikian juga kau saat melewati yang kata Nabi mutu kau belantar waktu itu kau dibaiat, kau masuk ke alam rohani, tapi karena kau telah terupgrade gelombangmu. Nah, rohani kan alam akhirat. Akhirat di atas dunia apa? Di dunia apa di bawah dunia? Di atas dunia. Lah kalau gelombangmu telah terupgrade di atasnya akal, klop gak itu? Klop. Rohanimu atau alat membaca gelombang di atasnya akal, dan kau pun masuk ke dimensi di atasnya dunia, klop, maka menjadi kenyataan konkret. Gitu loh men. Cocok apa kata Nabi? Betul nggak? Ketika kau mati, kau masuk ke alam yang lebih nyata, dan kau baru sadari dunia yang selama ini kau kira kenyataan dan sebatas mimpi atau fata morgana. Clear. Itu misalnya macam menerangkan lainnya, profesor-profesor goblok-goblok, mikir, bikin malu saja. Ya, demikianlah kau rasakan kubur itu menjadi kenyataan konkret. Lihat dari duniamu, kubur itu di atas apa di bawahmu, atau di alam duniamu? Kubur itu di atas alam duniamu. Berarti kubur dilihat dengan akalmu adalah metafisika, betul nggak? Betul ya? Betul. Apakah ada orang yang berakal bisa tembus kubur? Saya tanya. Tidak. Tidak ada. Lihat ya. Metafisika karena terbaca dengan alat membaca gelombang sebatas akalmu, kau hanya bisa mendiagnosa kubur adalah menjadi alam metafisika yang belum bisa kau alami. Tapi lihat, kali men sama dengan plus, abstrak kali abstrak sama dengan konkret. Konkret kali konkret sama dengan konkret. Abstrak kali konkret sama dengan abstrak. Lihat ya, alam kubur yang tadinya metafisika dilihat dari akalmu, tapi kalau kau memakai gelombang metafisika di atas akalmu, maka metafisika kali metafisika sama dengan konkret, kenyataan goblok. Maka rasa yang kau alami setelah kau baik konsentrasikan adalah kenyataan. Tapi kau nggak sadar, bukan lagi di gelombang 3G akalmu, tapi telah masuk ke 4G. Demikian juga barja. Di atasnya lagi metafisika bagi cukup yang macam kau. Tapi kalau bisa teori bisa ilmiahkan, barja lebih metafisik lagi, di atasnya kubur. Peristiwa sama. Kau mesti memakai roh yang ambil gelombang lebih tinggi lagi metafisika. Metafisika sama dengan fisika. Kenyataan konkret. Itulah keterangan Nabi bilang, ilmu yakinmu tertolak, ainul yakinmu tertolak, baru hakul yakin. Ini bukan membahas ilmu yang fenomena khayalita, angan-anganita. Bukan itu, blok. Tapi seluruh alam itu kau alami menjadi kenyataan konkret. Kalau kata guru saya, fakta, nyata, realita. Itu dong. Kalau kau cuma beragama versi dukun-dukun itu, asal gini terbang ke langit, tapi khayalan yang tinggal lama, bukan itu. Khayalan cuma membumbung tinggi itu dikerjai jin itu. Jin itu paling pintar kerjaan manusia. Karena apa? Jin itu ada di bawah gelombangnya manusia, cuma dia di alam metafisik.
maka dia mudah membodi-bodi manusia, apalagi manusia-manusia kafir sama jin. Nah, lama. Lihat kalimat Nabi. Setinggi-tingginya jin itu derajat di bawahnya serendah-rendahnya manusia. Betul enggak? Betul kan nih? Tapi kenapa banyak orang-orang goblok-goblok yang maki gelombangnya jin? Goblok kali mereka ya. Lihat ya. Ini gelombangnya jin misalkan, ini gelombangnya manusia. Maka setinggi-tingginya jin di sini, tinggi mana sama segoblok-gobloknya manusia? Blok-goblok. Itu yang kau pertaruhkan menjadi gurumu. Gelombangnya kau pakai metafisika cucuk meo goblok blongor. Alamak. Goblok. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. Ten yang brilian, bagati dan tidak sombong. Nah, artinya apa? Dimanapun kau berada, dimanapun alam metafisik yang terlihat orang, kau pun akan rasakan sebagai kenyataan real. Maka pemain metafisika yang makrifat tidak lagi membahas metafisika perkelanian, blok, tapi nyata-nyata saja itu. Lihat ya, kalau seorang ya naik misalnya dari Jakarta ke Surabaya, naik odong-odong, oh terlihat dia, terlihat Alfamart, Indomaret sambil nyanyi, naik kereta api, tut, oh kelihatan, tengok kanan kiri kelihatan lapangan, balik RW, ya tak? Oh kelihatan semua, oh masjid Darussalam itu kelihatan semua. Tapi kalau kau naik kecepatan tak terhingga, sampai di mana? Nggak terlihat, blok. Ketika kau melihat kecepatan kereta, misalkan 100 km per jam, kau kondisi diam, maka kelihatan kereta cepat sekali, itu enggak? Jika kecepatan kereta 100 km per jam, tapi kau kemudian kecepatan terbalik, maka lebih cepat lagi. Tapi walaupun keretanya berjalan 10.000 km per jam, tapi kau memakai kecepatan yang sama, maka ini seperti diam. Betul? Jika kecepatan kereta itu ke sini ya, dengan kecepatan 1000 km per jam, dan kau pun memakai kecepatan yang sama, maka ini pun seolah-olah kereta diam. Biasa-biasa saja, blok. Kau telah ketemu rumus gelombang. Kubur pun menjadi kenyataan. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM yang brilian, baik tidak? Tidak. Kalau orang sana, kampung saya di Italia sana, kalau menghargai orang begini, angkat topi, ya, nah, begitulah kalau atau pemabuk itu angkat gelas, selogi, oke bro, gitu loh men. Demikian juga barzah. Demikian juga alam robbani. Makrifat itu biasa-biasa saja. Orangnya zero. Zahirnya saja sama. Nggak pakai kemudian pakai jenggot kayak yang pakai andeng-andeng kayak pakai ini kan. Nggak beda kayak gitu. Orangnya sembunyi di tempat terang. Biasa-biasa saja. Bekerja pun biasa. Jadi petani biasa. Jadi lain-lain biasa. Ya. Nggak perlu ada tanda-tanda khusus, oh itu orang makrifat. Kenapa? Jenggotnya merah. Jangan gitu. Bikin malu saja kayak ikan lohan. Ya. Jadi di alam manapun ahli makrifat itu biasa-biasa. Dia semua tempat terang. Karena nggak berhubungan dengan dunia itu. Gelombangnya naik. Mi'raj itu bukan kau terbang ke angkasa badan kasar, bukan. Tapi gelombang kesadaran naik ke dimensi lebih tinggi. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong. Orang goblok-goblok di dunia timur, barat, tengah atau selatan, kau carilah Mr. TM. Karena nggak ada yang pernah kayak gini selain Mr. TM. Lainnya cuma cerita dogma, nggak pernah ngasih tahu metodologi teknisnya. Semua seperti belajar agama dalam karung. Gurunya siapa? Oh nggak tahu. Jalannya kemana? Mau di mana? Nggak tahu. Apa sih nggak tahu? Alatnya nggak tahu, jalannya nggak tahu, kendaraannya nggak tahu, gurunya nggak tahu, dan sebagainya nggak tahu semua. Itu kau mau yakin dengan agama? Bullshit. Kalau saya bisa teori ilmiah, metodologinya, syarat rukunnya, teknis dan segala dibahas dengan excellent, exactly, absolute. Itu metodologinya. Kemudian lanjutnya adalah dengan sistemik yang mutlak. Nah, kalau kamu
kamu telah ketemu saluran gelombang mutlak, itu ibarat tanur atau reaktor. Siapapun dimasukkan situ, outputnya barang jadi. Kalau kamu ibarat bahan dimasukkan ke tunggu reaktor, keluar sudah otomatis jadi, gitu loh. Bukan karena kepintaran, bukan. Tapi karena kau telah ketemu metodologi agama yang waris, sistemik dan mutlak, maka outputnya pasti mutlak. Karena selama ini agama telah kabur dari yang mestinya ma'rifatullah menjadi syariat dogma. Makanya kami bombardir habis-habisan itu di medsos, agar kau kepala-kepala orang bodoh-bodoh itu biar bangun dari mimpinya. Agama bukan itu. Apa kata Nabi? Al-aslamu ilmiun wa amalin. Sangat logik, nalar, bisa kebayang. Lanjutannya adalah bisa kau buktikan wa amaliyun. Dan ketika kau telah ketemu metodologi yang paling tinggi, maka sama seperti yang Nabi sampaikan itu, al-aslamu ya'lu wala yu'la alaih. Samanya dengan yang disampaikan oleh Ustaz TM. Ilmu ini nggak ada tolak bandingnya. Bahkan the only one in the world. Gayanya. Bahkan satu-satunya di dunia ini ya, itu adalah gurunya Ustaz TM. Lainnya nggak tahu. Saya nggak mau menilai orang lain. Cuman kalau kau masih guru, masih KW, nggak pernah ketemu rasanya ketemu yang asli. KW pun kau kira asli, betul ya? Tapi kalau kau telah melewati KW, geser kepada yang asli, oh baru tahu, oh ternyata ini ya bedanya ya. Baru kau tahu. Selama kau nggak pernah masuk tarekat yang sama dengan tarekat Ustaz TM, semua KW kau kira asli. Kalau Ustaz TM nggak mau lah pakai yang KW-KW, betul? Mr. TM yang brilliant dan tidak sombong, nggak mau yang KW-KW. Bodoh amat ya. Jadi setelah kau baiat, kerjakan saja, nggak sampai berpikir ya. Kau telah ketemu jalan tadi ya. Kau telah terupgrade gelombang, rasanya kenyataan biasa saja. Bangun dari tidur kan? Kau telah ada alat di dalam kalbumu, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kau telah diajari kaifiatnya, teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Itu kan teknologinya, caranya, benar? Kemudian kau telah tahu kiblat Allah, yaitu lewat kiblat gurumu, Rabithah. Kemudian kau dikenalkan dengan sistemik reaktor, sistem ketuhanan yang mutlak. Lewat situ pasti akan jadi makrifat. Itu saja. Makrifat itu nggak ada anehnya. Nah, cuma sekarang telah mengalami downgrade, friksi, distorsi. Akhirnya apa? Makrifat dianggap orang hebat-hebatan. Udah makrifat itu. Cocok. Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilang makrifat itu biasa-biasa saja. Nggak tahu, nggak percaya, mana buktinya? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Biasa kayak itu? Biasa. Sama seperti saya haus minta minum, ya itu biasa. Kalau saya haus kemudian minta makan tahu isi, oh itu baru luar biasa. Haus minum itu biasa. Tapi karena mestinya as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Lihat ya, orang-orang kesana kemari kan nggak bisa menerangkan ilmiahnya mi'raj, makanya dianggapnya mi'raj cuma Nabi saja yang bisa. Goblok. Itu Nabi loh, ada kalimatnya tuh. Mukminin bukan cuma seorang, tapi orang beriman yang banyak, iya kan? Ya. Siapapun orang beriman berhak untuk bisa mi'raj, asal ketemu teknik metodologinya, syarat rukunnya, ilmiahnya. Tapi kalau banyak orang yang nggak bisa menerangkan ilmiahnya, nggak pernah bisa mempraktekannya, nggak bisa membuktikannya, maka ditutuplah itu. Oh itu cuma Nabi saja yang bisa. Cocok nih loh. Bikin malu Ustaz TM aja ya. Nah, jadi demikian ya. Mestinya sholat itu kau bisa mi'raj, tapi ketika lewat syarat rukun, teknikal dan sebagainya bla 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 tadi, maka siapapun yang lewat reaktor tadi digodok situ pasti matang. Saya tanya, kalau kau godok air, digodok di panci, airnya nanti lama-lama matang nggak? Matang. Ya matang, blok-blok. Kalau kamu tuh godok air gak matang-matang, itu yang goblok siapa? Kamu.
Berarti kompormu nggak kau nyalakan itu, betul nggak? Bodoh kali orang itu. Bagaimana penjelasan Mr. TM? Silakan kau dibantah. Nggak perlu keramat. Orang goblok yang mengajarkan makrifat dan keramat. Goblok, asli goblok. Sudah goblok sesat menyesatkan orang pula. Nggak perlu itu. Ilahi anta maksudi waridho kamu. Kalau dibersihkan, bukan malah nyampah diisi. Lihat, banyak orang yang ngaku ulama kiai, ngajarkan orang, amalkan ini 1000 kali, kau dapat ini, kau amalkan ini begini, kau akan begini. Itu goblok. Mestinya zikir itu membersihkan, gak malah ngisi sampah, betul nggak? Dengan angan-angan keramat kaya, bisa ngobat, bisa nundukkan wanita, bisa sukses urusan, bisa lancar dagangan, itu goblok. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM. Oke? Paham gak kau? Jinak-jinak lah kau sama Mr. TM. Kesinilah kau. Tanya sini cakap-cakap. Awak ceritai kau sejarah nabi-nabi ya. Awak dongeng kau dan ceritain nabi-nabi. Biar kau belajar makrifat ya. Oke guys. Sampaikan kepada siapapun yang belum mengerti tentang ini, bahwa agama itu logik, ilmiah tinggi, dan amal yang bisa dibuktikan. Tanya sama orang lain, Pak Yai, bisa nggak bisa buktikan mi'raj? Wah nggak bisa, itu kan wujud Nabi. Tinggalkan saja orang kayak gitu. Ada kemudian cerita begini. Tanya itu, Allah di mana Pak Yai? Allah wujudnya siapa? Oh aku nggak tahu. Tinggalkan saja begitu. Pak Yai, di dalam At-Taubah 128 katanya ada Rasul min anfusikum itu. Siapakah Rasul di zaman ini? Oh aku nggak tahu. Oh tinggalkan saja begitu. Kalau kamu nungguin yang sia-sia, umur waktumu kemakan sia-sia pula. Betul nggak? Cepat, beres, bagus. Agama adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Maka awal dan akhir agama adalah tentang ma'rifatullah. Jika kau belum ma'rifat, kau belum beragama. Maka seorang ulama, kiai dan sebagainya mestinya menerangkan metodologi teknis dan sistem untuk manusia umat bisa makrifat. Itu saja, bukan gongeng tak ceritain. Seperti Upin nggak pernah ditahu bapaknya siapa. Ya enggak? Ya. Oke guys, jadi demikian ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and follow ya Mr. TM dengan saluran YouTube, Facebook. Bagi orang-orang yang mau ikut kuliah, ada kuliah online dan offline. Online bagi orang yang belum berrezeki datang bayat, bisa kuliah jarak jauh. Tapi bayar, ini kuliah, bukan kelas warung kopi, bukan majelis penghayal, bukan. Ini bukan ngaji, ini kuliah ya. Tempatnya kampus, bukan majelis. Paham gak? Mana ada kuliah di kampus itu yang gratis, mbahmu. Ya apa enggak? Ini bukan majelis-majelis mbahmu, enggak ngaji-ngajian. Ini belajar metodologi metafisika tasawuf Islam secara eksak, ilmu pasti. Namanya kampus, gurunya adalah seorang mister. Bukan ulama, bukan pula kiai, tapi mister. Ya. Kalau mau kuliah offline juga bisa, yaitu lewat bayat dulu dan sebagainya. Tapi itu dua dimensi yang berbeda. Kuliah offline dan online dua dimensi yang berbeda. Tapi apapun itu, silakan daftar ke admin kami, tapi bayar ya. Jangan mimpi kalau mau cari gratisan, mau makrifat, ketak udah seluruhnya. Oke guys, salam kebangkitan tasawuf. Hura! Hura! Sekali lagi, tepuk tangan untuk peserta yang brilian, baik hati, dan tidak sombong. Oke guys.